Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat beliau di Desa Karangduren Pakesaji. Nomor telepon beliau di 0851707899. Pendidikan nonformal beliau di S1 tahun 2004 di STIT Raden Rahmat. Beliau lulusan Pascasarjana tahun 2007 di Unisma Malang dan S3 2021 di Unisma Malang juga. Riwayat pekerjaan beliau tahun 1996 guru Madrasah Ibtidaiyah Manbaul Ulum Pakesaji. Berikutnya pernah menjadi guru MTS Riyadul Jannah dan tahun 2010 mengajar di SMK Cendika Bangsa Kepanjen yang satu yayasan dengan Unira Malang. Setelah mulai tahun 2012 sampai sekarang beliau menjadi dosen Unira Malang dan beliau juga menjabat sebagai wakil rektor 3 di Unira Malang. Riwayat organisasi, beliau pernah menjabat sebagai ketua PAC NU Pakesaji tahun 2006, pernah menjabat sebagai wakil ketua PC Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Malang, pernah menjabat sebagai sekretaris PC Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Malang, dan pernah menjabat sebagai wakil pimpinan cabang Nahdlatul Ulama mulai periode 2017 sampai tahun 2021. Selanjutnya pernah menjadi wakil LPP NU sampai sekarang ya Pak ya? Ya, sampai sekarang. Oke, setelah membacakan kurikulum vitae beliau, mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan beliau terkait keindonesiaan dan kebangsaan. Selanjutnya nanti kalau ada tanya jawab terkait kuliah, mungkin ingin beasiswa, mungkin bisa tanya langsung ke beliau. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatullah wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'da, hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai yang saya taati, yang saya muliakan, pimpinan Gerakan Pemuda Ansor cabang anak cabang Turen hadir beserta pengurusnya, para ketua ranting, Satkoryon, Satkorpo yang hadir, panitia PKD yang saya banggakan, dan para peserta PKD pimpinan anak cabang Kecamatan Turen yang saya banggakan dan saya doakan setelah PKD militansinya semakin kuat. Setelah PKD harokahnya semakin tegas. Setelah PKD fikrohnya terbangun menjadi agent of change di desanya masing-masing, menggerakkan Islam ahlu sunnah wal jamaah yang ramah, yang keindonesiaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan bangsa Indonesia. Sambil menunggu laptop karena materinya ada di slide nanti, saya mulai dari kurikulum vitae yang dibaca tadi. Kalau ngomong masalah Ansor ya, saya mulai Ansor itu tahun sebelum waktunya jadi Ansor, sudah Ansor. Ketika waktu masih Ibnu, saya tidak ikut Ibnu dan Hermanto, tapi ikut Ansor di desa saya. Desa saya Kasembon, Hulu Lawang. Suatu saat ada penataran Pancasila, dulu kan ada ya, P4 di balai desa itu.
Semuanya ditanya, organisasi sosial yang diikuti apa? Saya tulis itu, Ansor. Zaman tahun 1990. Kenapa demikian? Saya dulu itu fanatik dengan Ansor karena paklik-paklik saya itu Ansor semua. Dulu PDH-nya itu coklat, kayak Satpol PP sekarang tapi kurang muda. Kalau sudah pakai baju kebesaran Ansornya dengan kabaretnya, kemudian membawa, dulu nggak ada banner sahabat-sahabat, tapi masih sengnya gede, dibawa 5 orang di atas truk, itu gambarnya GP Ansor. Bangga sampai sekarang, dan sampai hari ini jiwa Ansor saya itu masih mengalir deras. Tadi saya di Jambuwer sana, ujung Jambuwer sana, sudah 2 kilo itu Blitar, jam 2 sekian langsung turen ini, demi Ansor, darah, nyawa, harta. Ya, saya pernah diamanai mimpin PAC Pakai Saji 2 periode. Alhamdulillah bisa selesai. Kemudian diminta di cabang, wakil ketuanya Dr. Umar, kemudian sekretarisnya Cak Hasan Abadi almarhum 1 tahun, kemudian ada di NU sebagai wakil sekretaris, kemudian sekarang masih berkhidmat di wakil ketua LPPNU. Demi NU, kalau sudah diminta amanah menjadi pengurus NU, menjadi bagian dari NU, tidak boleh ditolak. Kenapa? Kita, negara kita, Indonesia kita, bangsa kita punya hutang besar kepada Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan bisa kuliah di Unira nanti. Ada mata kuliah PPMDI. Salah satunya yang saya ajarkan di mata kuliah PPMDI itu adalah konsep kebangsaan Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Itu nanti silakan, meskipun belum kuliah, dibaca-baca, tinggal Google aja, kemudian disempurnakan nanti, supaya kebangsaan kita ini semakin kuat, keindonesiaan kita ini semakin kuat. Sudah nyambung, Mas? Kelihatan? Gak kelihatan? Ini tulisannya kurang gede apa meripatisnya kurang normal lagi? Gak bisa ya, gak bisa ya. Ya udah, gak paham. Secara etimologi, kata keindonesiaan itu merupakan bentuk dari konfiks gabungan. Kata yang disusupi imbuhan ke dan an. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka jika digabungkan dengan kata Indonesia memiliki makna untuk menyatakan hal atau keadaan. Indonesia diawali ke, kemudian diakhiri an, menyatakan 2 persepsi, 1 hal, yang kedua keadaan. Sedangkan menurut terminologinya,
Kata keindonesiaan memiliki makna untuk menerangkan hal dan keadaan bangsa Indonesia dari berbagai aspek, dari segi geografis, agama, politik, budaya, sejarah, adat istiadat, tipikal, geografis, dan lain-lain. Jadi kita potret Indonesia itu dari berbagai aspek, dari berbagai hal, dari berbagai keadaan. Maka berbicara Indonesia ini kompleks, luas. Kenapa demikian? Keindonesiaan itu gambaran luas mengenai Indonesia tidak hanya dilihat dari kesatuan wilayah saja, dari Sabang dulu, Sabang sampai Merauke, kalau sekarang dari Miangas. Kemudian kesatuan emosional dan juga kesatuan jiwa yang mengikat kuat sebagai suatu bangsa. Ikatan itu kemudian membentuk dan mempertahankan eksistensi Indonesia hingga saat ini. Coba yang di sini kita itu punya banyak kesamaan. Satu, agama kita sama, betul? Yang kedua, negara kita sama, betul? Bendera kita sama, betul? Emosional kita sama apa enggak? Emosional kebangsaannya harus sama. Podo-podo ansore kok. Hubbul waton, hubbul waton. Kalau sudah konteksnya keindonesiaan, maka ikatan itulah yang kemudian membentuk, mempertahankan eksistensi Indonesia hingga saat ini. Dari apa? Geografisnya Aceh, Papua, Kalimantan paling utara sampai Jawa paling selatan punya kewajiban sama sebagai bagian dari Indonesia. Apa itu? Mempertahankan ikatan, merajut ikatan, menguatkan ikatan, memperkokoh ikatan, mempertahankan ikatan, ikatan keindonesiaan. Maka NU memiliki dua amanah besar. Satu, amanah diniyah, yang kedua amanah watoniyah, disebut juga amanah biladiyah. Ansor sebagai banom dari NU memiliki dua amanah juga. Amanah diniyah, mempertahankan, memperjuangkan, mensyiarkan Islam ahlu sunnah. Yang kedua, mempertahankan NKRI, NKRI, NKRI. Kalau konteksnya sudah NKRI, sudah NKRI, geografisnya Irian paling timur, Papua paling timur, sampai Aceh paling barat. Kalimantan paling utara, Jawa paling selatan. Kalau sudah konteksnya agama, kalau konteksnya agama, agama yang diakui pemerintah sekarang berapa? 5 apa 6? 6. Agama Islam, agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Ini bagian dari Indonesia. Ini bagian dari keindonesiaan. NU mengakui itu, Ansor pun harus mengakui itu. Karena itu bagian dari Indonesia. Bisa dipahami? Kenapa? Konteksnya kita bicara keindonesiaan. Maka jangan heran kalau jiwa-jiwa Ansor dan Bansernya sudah militan,
Siapa itu yang jaga gereja kemudian meninggal itu? Mojokerto. Kenapa demikian? Konteksnya keindonesiaan. Ya biarlah yang lain mengatakan yang macam-macam, ya silahkan. Tapi kita sebagai banom dari NU sudah memegang prinsip menjaga amanah watonia. Amanah apa? Amanah apa? Watonia. Kemudian kalau konteksnya ini politik di Indonesia, partai politiknya itu sebetulnya lebih dari 200. Yang paling banyak pada pemilu tahun 1999, kalau nggak salah, yang terdaftar di KPU dan lolos itu 48 partai. 48 49 waktu itu. Berapa? Ada yang jadi panitia tahun itu? Pemilu 99? Kalau jadi panitia tolong angkat tangannya. Itu saya jadi panitia, jadi KPBS-nya. Sakmene. Sampai udah nyoblos belum waktu itu? Belum yo. Lah umur piro sian? 12 tahun. Durung sunat berarti yo. Segini. 49 apa 48 itu. Itu yang disahkan oleh KPU. Yang daftar itu banyak sebagai bagian dari Indonesia dan keindonesiaan. Kita amanah watonia kita hargai semua partai politik yang ada di Indonesia selama partai politik itu ideologinya sama dengan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kalau kita lihat budayanya Indonesia itu kalau dihitung sulit, sangat sulit. Kenapa? Setiap suku, nanti ada jelasannya, punya budaya sendiri. Setiap desa punya budaya sendiri. Ada budayanya, budaya asimilasi. Mohon maaf, ada yang suka terbangan, ada yang suka hadroh, ada yang suka izari, ada yang suka terbang jidor. Terbangnya dari mana? Asalnya dibuat dari mana? Budaya nabu terbang itu dari mana? Arab. Ya, dari Arab. Numpak opo yo iso nang turen iki? Tahun berapa? Padahal Islam itu masuk Indonesia pada awal abad 700. Abad 70. Awal tahun 700, tapi banyak sekali para ahli yang berbeda-beda. Dari sana budaya terbang itu masuk ke Turen. Masuk nang Tawang Rejeni. Tawang Rejeni ambek talok lagu ini wis beda. Iya toh? CJ tangan CJ lagu, CJ tangan, CJ tepuan. Ini namanya budaya. Belum lagi nanti kita akan ketemu dengan budaya. Ada budayanya tradisional, pakai apa? Pakai kuda lumping. Ada yang terbang pakai dor. Ya, ada yang dor. Ada yang ha. Apa itu? Isa aku ngono to ya. Ini semua budaya yang berkembang di Indonesia, mulai budaya berpakaian, budaya bicara, budaya makan, budaya apapun, dari ujung timurnya Papua sampai Aceh paling barat harus kita hargai sebagai bagian dari keindonesiaan.
Maka kalau sudah konteks keindonesiaan, gak boleh ada egosentris individu, gak boleh ada egosentris agama, gak boleh ada egosentris suku, gak boleh ada egosentris adat, gak boleh ada egosentris perguruan tinggi, sekolah, dan komunitas. Kalau sudah bicara keindonesiaan, bahkan Ansor pun tidak boleh egosentris organisasinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya gak koyo ngambuk ya. Ya Bu, ngarep malih Ansore kumat mana iki ya. Beda itu kan sewu, ngono saya. Nih, kemudian kenapa demikian? Kita setiap pribadi, setiap individu yang ada di Indonesia, lahir di Indonesia, paspornya Indonesia, KTP-nya Indonesia, makan di Indonesia, bekerja di Indonesia, sembahyangnya di Indonesia, ibadahnya di Indonesia, punya kewajiban sama, mempertahankan eksistensi Indonesia. NKRI, NKRI, NKRI. Silakan minum. Ya gak apa-apa, aku sing ngombe, sembah bengok lah aku ah. Lanjut Mas. Nah, jadi supaya lebih fokus ini saya ambil satu referensi penggunaan istilah keindonesiaan merujuk kepada bangsa, merujuk kepada negara, merujuk kepada semangat pluralisme, semangat multikulturalisme. Apa itu? Memandang berbagai macam suku bangsa, ras, agama, keyakinan, sistem nilai, kepercayaan yang beragam menurut ma'arif ahli, menimbang bangsa Indonesia dalam berbagai masalah, terutama keadilan, kemanusiaan, kebinekaan, dan toleransi yang diwujudkan dalam makna keindonesiaan. Ada berapa aspek itu? 1. Ras, agama, keyakinan, sistem nilai, kepercayaan beragam. Agama yang diakui pemerintah itu ada 6, tapi aliran kepercayaan, keagamaan lebih dari 174. Semua itu dirawat oleh Indonesia. Maka guru kita, suri tauladan kita, penyemangat kita, motivator kita, yang kita kenang, yang kita ikuti, Gus Dur mendapatkan julukan, mendapatkan gelar Bapak Pluralisme. Kenapa? Ini yang harus kita akui kalau kita bicara konteks keindonesiaan. Ini barang baru apa barang lama? Barang lama? Mengakui? Ada nggak yang tidak mengakui? Ya silahkan, cak karepe. Ya lanjut. Lanjut. Nah, tadi kan nilai-nilainya sekarang. 1, nilai ketuhanan. Nilai apa yang dirawat di Indonesia itu? Nilai apa yang harus kita tanamkan dan dipertahankan untuk merawat keindonesiaan itu? Yang pertama, nilai ketuhanan. Dasarnya Pancasila. Sila pertama. Apal enggak? Gak apal kok di kongkon mojo
Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Itu tadi agar resminya ada 6, ada 187 kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia yang terdata oleh pemerintah. Itu yang terdata, yang tidak terdata banyak sekali. Maka apabila ada penganiayaan, ada anarkisme, ada bully kepada kelompok yang demikian itu, ya dalam konteks keindonesiaan tidak bisa dibenarkan. Dalam konteks kemanusiaan demikian pula. Saya yakin NU dan lembaganya dan banomnya tidak akan melakukan itu. Kemudian ini hitung-hitungannya. Saya ambil di Kompas, Sumatera ada 12 kelompok, di Riau 1 kelompok, Lampung 5 kelompok, Banten 1 kelompok, DKI 14 kelompok, Jawa Timur mana ini ya? 50 kelompok. Di Turen pondok enggak ngerti aku. Nah, paham? Semuanya bagian dari keindonesiaan. Tapi pada prinsipnya Indonesia itu memiliki tata nilai yang dijaga, yaitu nilai ketuhanan. Nilai apa? Ketuhanan. Ini kita bicara keindonesiaan loh ya. Nilai ketuhanan. Tuhannya apa? Sesuai dengan yang ada di sini. Kalau bagi saya, bagi Dhani Hermanto, bagi jenengan semua sama. Tapi ketika kita bicara dengan kelompok lain, dengan komunitas lain yang Tuhannya tidak sama, sebagai bagian dari Indonesia, itu hak mereka. Paham? Yes. Lanjut. Nah, yang kedua, nilai budaya. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan kebudayaan sebagai buah budi manusia yang merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yaitu zaman dan alam. Zaman dari zamannya Nabi Adam sampai nanti zaman Yaumil Qiyamah. Alam yang dari alam apa ini? Melahirkan budaya masing-masing. Budaya kita ini budaya Indonesia. Budaya kita ada yang sama, ada yang tidak sama dengan kelompok yang lain. Arab punya budaya, membentuk budayanya Arab. Bangsa Arab punya budayanya Arab. Orang Amerika punya budayanya Amerika, membentuk karakternya orang Amerika. Orang Australia punya budaya Australia, memiliki karakter orang Australia. Kita Indonesia memiliki budaya sesuai dengan alam kita. Salah satu contoh ini budaya, agama, budaya. Coba ini, saya pernah ditanya sama orang, ngapunten Pak, ingkang leres niku mantun sholat niku damel puji-pujian niku angsal apa mboten? Angsal. Ten Mekah niku napa enten pujian? Sampeyan wis tau nang Mekah ta, dereng nate, ya rono dhisik aja takon. Saya tanya kepada guru saya dulu. Mbah, kenging napa niki kok kedah pujian? Ndek kene niku wong kabeh kan padha nyambut gawe. Nyambut kene nang sawah, nang Tegal. Oh, si ono pujian. Sik dinteni rek berarti. Pujiannya Turen, Sumber Bojong, pakai saji, nggak sama kan? Lafadznya sama, lagunya tidak sama. Contoh, ada yang begini, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana
wa ballighna ramadhana. Di sini lagunya gimana? Di sini lagunya gimana? Wa ballighna. Loh, enggak sama kan? Lafadznya sama enggak? Doanya sama enggak? Lagunya sama enggak? Sing lagu ngono iku sapa? Ini namanya budaya. Budaya yang seagama itu loh, ada yang enggak sama. Apalagi dengan yang lain agama. Budaya yang sesuku itu loh, ada yang enggak sama, apalagi yang lain suku. Tapi ini adalah budaya, nilai-nilai budaya dan kebudayaan di Indonesia adalah bagian dari keindonesiaan. Kita kalau bisa tahu itu, kalau sudah tahu kita hargai itu, kita hormati itu. Kalau mereka melakukan suatu perbuatan atau ucapan yang enggak sama dengan kita, oh itu budaya mereka, mereka bagian dari Indonesia. Bisa dipahami? Nah. Pertanyaan itu tidak saya jawab. Mereka pakai tanya dalil, enggak saya jawab dengan dalil. Di sini itu nyambut gini nang Tegal, nang sawah, habis adzan masih krungu pujian. Oh, sik pujian berarti sik nutut. Sik nutut sian. Kadang-kadang mohon maaf, saya pernah sholat di daerah Bulawang agak ke timur ini. Sing adzan ya wis bahiku, sing pujian ya wis bahiku. Saya 3 kali ke situ ya pancet orang itu. Mulai adzan, pujian, qomat, sak ngimamine, sak wiritane, gak gelem diganti. BKB ganjarane. Itu memang berarti budayanya orang ini. Kenapa? Kepingin oleh ganjaran? Oke. Itu aja, nggak usah dikatakan oh nggak usah. Dia punya prinsip, dia punya budaya itu, dan nggak usah disalahkan. Nanti kita akan menjumpai di sana budaya yang nggak sama dengan kita, beda dengan kita, tapi itu adalah bagian dari sesuatu yang terbentuk oleh zaman dan alam. Sedangkan alamnya, alam yang diberikan Allah kepada kita, alamnya Indonesia. Nah, maka budaya itu di Indonesia yang beragam ini harusnya menjadi kapital, menjadi modal untuk kejayaan Indonesia, menjadi modal untuk kejayaan Indonesia, dan bisa menjadi modal devisa masuk Indonesia. Coba saya tanya, Anda kembali beli kaos, di sana Anda beli kaos I love Bali opo I love Turen? Mereka pandai menjual nama alamnya, kaos dijual pakai oleh-oleh. Budaya enggak? Budaya. Di sana, di Bali itu, kaos-kaosnya, t-shirt itu gambarnya apa? Lea. Tapi orang di sana beli kan? Budaya itu bisa mendatangkan devisa, bisa mendatangkan kejayaan, dan bisa mendatangkan kemakmuran kalau dirawat bersama-sama. Di Turen punya ya? Yang biasa ya betul nggak? Masjidnya itu apa masjid model Turen? Bukan. Ambil dari mana modelnya? Budaya masjid di sana dibawa ke Turen. Ternyata yang berkunjung orang Malaysia, orang Singapura, orang Malaysia itu tanya ke saya mau ini lihat masjid di Malang yang elok ini, mana ini? Saya aja nggak pernah ke situ. Orang Malaysia udah 2 kali ke situ.
Ya. Mau lihat masjid yang elok itu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ambil referensi dari Profesor William Heflin, profesor antropologi dari Amerika. Nilai budaya itu penting. Kenapa? Budaya adalah seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat. Jika dilaksanakan oleh para anggotanya akan melahirkan perilaku yang dipandang layak dan dapat diterima oleh semua masyarakat. Contoh budaya Kamtipmas di Turen, mohon maaf, kalau ada laki-laki malam minggu datang ke rumah cewek, jam berapa harus pulang? Jam berapa? Jam 9. Di satu sisi ada yang jam 9, yang lain ada jam, mosok ono sing los. Saya yakin bukan answer itu. Ya kudu buzzer ya, bukan. Kalau sampai itu lah melanggar PU malian. Iya kan? Ini budaya. Budaya melahirkan norma. Kenapa? Karena frame-nya, mohon maaf, frame-nya, berpikirnya itu religius, agamis, melaksanakan syariat, maka yang dipakai itu adalah syariat. Gak ada itu malam minggu itu. Saya ingat dulu, ini agak buka kartu dikit. Bien. Zaman kita tahun pira ya? 80-an ya? 80, 90 awal itu. Kalau ngapel jenenge yo gak ngerti malam minggu, pokok pondok brai ya wis digoleki ngono. Ketemu sing temu niku yo bapake. Sana ditakoni, mondok ndek pundi le? Aduh, maceng aku gini ya. Ngajine nggih kita apa ya Allah, lagi apel capopo ngene iki. Ternyata bukan hanya saya, teman-teman saya yang kenal dengan gadis di situ sama. Berarti norma yang diangkat oleh masyarakat, budaya yang dimiliki masyarakat sama. Kenapa? Terlahir dari seperangkat peraturan dan norma. Maka jangan heran kalau seperangkat norma yang di sini dengannya di sana enggak sama. Yang di Amerika dengannya di Meriki enggak sama. Enggak sama. Teman cerita kepada saya yang kuliah di sana, oh yes. Wah, ada itu jam 10, jam 20, jam 30, jam 40 enggak ada. Ya jalan tapi ngono lho. Kalau tujuannya untuk itu gak sama. Ya, maka budaya yang sudah kenal kita sebagai budaya Indonesia, kita punya norma, ada norma ramah, sopan santun, gotong royong, tepo seliro, saling membantu dan lain-lain itu bagian dari budaya baik kita yang harus kita rawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tahun 2009 saya pernah tinggal di mansion itu apartemen di kota Causeway di Hong Kong. Kemudian saya harus karena sudah 1 bulan pindah tempat. Ketika pindah tempat itu kan ada lemari, ada meja, ada perangkat-perangkat itu. Ada beberapa orang yang bantu saya dari lantai 9 tuh, lantai 12 turun ke bawah. Lah jenenge wong Jawa. Lah ya tak ewangi lah. Jadi saya ikut bantu, udah di situ aja Bapak, nggak boleh ke sana. Terus saya bawa ke seberang, jangan bawa. Kenapa nggak boleh? Kenapa? Itu visa Bapak itu visa turis. Kalau pakai Bapak bawa itu sama dengan apa itu? Tukang bawa barang, berarti harus worker. Kalau ketahuan polisi ditangkep itu. Jadi
Kalau kita biasa menolong orang, gawakno barang di luar negeri bisa jadi masalah itu. Oleh dikira gak tega lah. Saya itu budaya wong Jawa, wong desa gak mentoloan. Saya bawa koper tuh 2, dimarahin. Jangan Pak, kita yang kena dendanya mahal loh. Oh ternyata ndek kono iku gawakno barang iku kalau tidak sesuai dengan paspornya bisa mendatangkan bahaya dan denda. Budayanya tidak sama. Oke, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita jalan-jalan suatu ketika dengan sahabat saya, ada orang Kemenak sekarang, Pak Haji Abdurrahman, Pak Haji Soleh itu yang di FKUB, dengan satu orang juga, maklum beliau sudah sepuh, makan permen begini, didokno, loh Pak, pun mboten angsal ngidul, wong ngidul ora oleh, niki lho Pak jenengan di sana itu ngeludah 2.500 Hong Kong dolar. Adek kene mbok ngidul entek sak kobokan. Budayanya tidak sama. Padahal kita diajari norma kalau meludah Islam kan? Ini kan. Maka budaya yang lahir dari norma, dari pranata sosial yang diakui secara bersama oleh bangsa Indonesia dimanapun tempatnya, milik satu komunitas, milik satu suku, milik satu ras, kita tidak boleh menggugatnya. Kita harus menghormatinya dan menghargainya. Kenapa? Kita Indo. Lanjut, habis waktunya. Belum. Tuh kemudian nilai keragaman. Keragaman di sini memiliki makna sebagai suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama lagi-lagi suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi, adat kesopanan, dan situasi ekonomi. Ada 300 kelompok etnik atau suku bangsa, bahkan lebih dari itu. Ada 5 ras, yaitu Proto-Melayu, Deutero-Melayu, Melayu Mongoloid, Melanozoid, Negrito. Ada yang lain juga. Agama dan keyakinan sudah saya sebutkan. Adat istiadat dan bahasa 742 bahasa daerah. Oke Indonesia itu. Ya. Datang aja itu ke NTT yang sebelah ujung. Wes gak bisa ngomong apa. Ke Madura aja saya udah gak bisa nyambung. Rungokno iso ngomong gak iso. Isone mek norok buntek. Tapi saya itu suatu ketika itu aneh, suatu aneh ya memang keajaiban. Setelah dari apa ini? Haji, dari umroh pulang naik bis. Dan kalau haji itu kan bisnya Indonesia sendiri, yang lain sendiri gitu kan. Dari Masjidil Haram kita pulang, saya ketua rombongan waktu itu. Jamaah saya harus masuk semua itu. Setelah masuk ada suara begini di bis itu, padahal itu bisnya orang-orang Pakistan, orang India gitu. Hanya beberapa orang dari kita. Datang ono sing ngene toko mburi. Kebudi jong. Loh, lah kok dikene ono kebudi aku. Kebudi jong. Loh, kok ada? Masya Allah, ada tretan di bi. Ada saudara, loh, sampean kok di sini? Iya, supaya cepat kita naik bisnya orang Pakistan. Ini bahasa 742 bahasa. Coba kita bisa berapa? Bisa berapa? Basa Jawa, Madura, sing iso ya bahasa tubuh yo. Sing duwe bojo duwe bojo. Bahasa tubuh lho, malam Jumat, dek. Mek ngene tok wis.
Ngono iku ya. Itu artinya banyak itu. Ngono to. Ideologi politik seperti yang sebutkan tadi. Ideologinya, Masya Allah, ideologi itu banyak. Bagaimana Haji Umar Said Cokro Aminoto mewadahi pemuda-pemuda yang ideologi kebangsaan dan politiknya tidak sama. Ada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta, ideologi nasionalis. Ada Marijan Karto yang ideologinya Anda tahu. Ada siapa waktu itu? Muso yang ideologinya Anda tahu. Tapi Indonesia sudah memilih nilai ketuhanan, nilai yang utama. Lanjut. Nah, tadi itu apa? Keindonesiaan. Sekarang kebangsaan. Bangsa merupakan terjemahan dari bahasa Inggris nation, lebih dikenal dengan nation state, yang diambil dari bahasa Latin natio, memiliki arti sesuatu yang telah lahir, suatu yang telah lahir. Maka nation Indonesia, nation bangsa Indonesia itu lahirnya 17 Agustus 1945. Kebangsaan berasal dari kata bangsa. Menurut KBBI berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintah sendiri. Bangsa merupakan kelompok manusia memiliki kehendak untuk bersatu sehingga mereka merasa bahwa dirinya adalah sebuah kesatuan. Insinyur Soekarno mengatakan, satu syarat lagi agar tercipta sebuah bangsa, yaitu satu, punya tanah air sebagai tempat tinggal, punya kesatuan antara orang-orang yang merasa satu, serta adanya tempat, itulah yang akhirnya membentuk sebuah bangsa. Pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai awal nation state Indonesia, lahirnya bangsa Indonesia. Sebelum itu wong Jawa sudah ada, Yong Silebes sudah ada, Yong Sumatera sudah ada, Cina sudah ada, Arab sudah ada, keturunan India juga sudah ada, keturunan Mongol juga sudah ada. Yang ada di Indonesia memiliki kesatuan, bertempat tinggal di Indonesia, ada di tanah air Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya. Dia adalah bangsa Indonesia sebagai bagian dari bangsa Indo. Siapapun yang ada di Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, disahkan oleh negara Indonesia sebagai warga negara Indonesia, berarti dia adalah bagian dari bangsa Indonesia. Tidak peduli kulitnya apa, rasnya apa, bahasanya apa, budayanya bagaimana, selama nilai-nilai keindonesiaan diakui sebagai bagian dari Indonesia, maka dia adalah bagian dari bangsa Indonesia. Paham? Maka nggak boleh saya yang paling Indonesia, nggak boleh. Kamu bukannya nggak boleh. Ras apapun, suku apapun, bahasa apapun. Coba kita lihat pemain bulu tangkis kita itu loh. Paham enggak? Ada Tantowi Yahya, ada Lili Nasir, ada Susi Susanti, ada Alan Budi Kusuma. Ya kan? Pemain apa lagi kita? Pemain sepak bola itu. Ada yang dari Boa Solosa, ada yang Ismet Sofyan,
ada yang jadi Santoso bilang permainan gak ngegul arek iki sampai gak ngusuk-ngusuk iki nanti. Ada Christian Gonzalez orang Uruguay mengakui nation Indonesia bagian dari bangsa Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya punya teman ini punya teman ini asalnya Cirebon, lama belajar di Malaysia, kemudian tinggal di Malaysia, menikah dengan orang Malaysia, dan dia menjadi bagian dari bangsa Malaysia. Ada orang luar dari Indonesia masuk ke Indonesia, kerasan di Indonesia, rujak enak, bakso enak, gado-gado enak, jangan tewel enak, rawon enak, di kono blas. Kemudian menikah dengan orang Indonesia, ber-KTP Indonesia, memakai rupiah Indonesia, dia bagian dari bangsa Indonesia. Sing aneh itu loh yo, yang aneh itu ya, lahir di Indonesia, makan di Indonesia, bekerja di Indonesia, Pancasila nggak mau mengakui, jarene togut, padahal duwike gambare Garuda. Lah yo aneh ya. Di duwe iku ana gambare Garuda. Maka keindonesiaannya dan kebangsaannya tanda tanya. Kalau Anda, saya tidak meragukan siapa kita, Indonesia. Bangsa kita apa? Bangsa Indonesia. Kok saya kira udah banyak ini. Cukup ya? Cukup. Cukup ya? Cukup apa lanjut Imam? Lanjut ah. Pengen lanjut kuliah di Unirai. Ya, daftar dulu saya carikan insya Allah. Ya, kalau saya dulu itu apa ya? Kuliah itu apa ya? Insya Allah lah. Justru cerita nama itu kok. Apa yang membentuk Indonesia menjadi kuat? Unsur apa yang harus ada di Indonesia? Unsur apa yang harus dipertahankan di Indonesia? Kita rakyat Indonesia, kita bagian dari bangsa Indonesia. Suku bangsa adalah golongan sosial khusus yang bersifat akriptif, ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Maka unsurnya itu satu, unsur agama, unsur kebudayaan, unsur bahasa, unsur rakyat, unsur wilayah, pemerintah yang berdaulat, pengakuan dari negara lain. Maka jangan heran kalau TNI kita perang mempertahankan sejengkal tanah miliknya negara Indonesia. Maka jangan heran kalau pemerintah kita membawa pasukan ke tengah laut mempertahankan kedaulatan wilayah laut Indonesia. Maka jangan heran kalau pemerintah membeli pesawat yang mahal-mahal untuk mempertahankan wilayah udara Indonesia. Ojo jajak wilayah negara dewe, sawah galengan kenek pacul titik, gelut kok. Ada enggak itu? Di Turen enggak ada itu. Iya enggak? Maka kalau ada negara rebutan wilayah tapal batas, kenapa? Karena itu unsur-unsur terbentuknya bangsa. Tidak boleh sejengkal tanah ini apa ini terambil oleh orang lain. Negara ini punya pengalaman kita. Ada kakak adik, ini sawahnya, ini bagian adiknya, ini bagian kakaknya, dua-duanya teman saya. Yo po kakang yo, halenganku ditampingi ay. Sing jare kakang nih, oh barekku mopok kok sing ngwedul men lho. Sing kene jare namping, sing kene jare mopok. Alah ya apa ini? Kenapa? Kedaulatan galengannya itu. Ada enggak itu? Orang bangun rumah
gentengnya itu jatuh, ini batas, ini loh seret gitu. Lek mari udan lah ono bolong-bolong ini ya, celuk aku. Le, gini lah. Apa mbah? Lah lah, iki kan batasnya iki le ya, iya. Iki lho, bunder-bundere tetesane banyu tekok gentenge kono. Ngono kuwi hukumi kitab ya apa waduh kirangan mbah. Kedaulatan wilayah wangkitnya itu loh dipertahankan, iya kan? Apalagi wilayah Indonesia. Maka jangan diolok-olok kalau pemerintah beli pesawat canggih, jangan. Kita dukung kalau pemerintah beli kapal laut yang mahal, dukung saja. Kenapa? Untuk mempertahankan unsur-unsur terbentuknya bangsa. Bukankah perjuangan kemerdekaan 1945 mulai dari pahlawan pra kemerdekaan sampai pahlawan kemerdekaan, sampai mempertahankan agresi militer, sampai peristiwa 10 November, sampai ada pasukan Hizbullah Sabilillah demi mempertahankan kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi bangsa Indonesia siapa? Yaitu bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan bahasa. Kemajemukan ini terjalin dalam satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Keberagaman Indonesia juga tidak lepas dari tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan negara Indonesia itu kalau ada yang mengganggu darah dan nyawa, top itu. Kalau ada yang mengganggu kedaulatan negara Indonesia, lambang negara Indonesia, konstitusi negara Indonesia, saya, Anda, Ansor bangkit, wajib membela. Kenapa? Saya Indonesia, saya bangsa Indonesia. Setuju? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan meriah untuk narasumber kita. Oke. Oke, telah disampaikan tadi terkait keindonesiaan, pengertian dari beberapa segi, dari geografi, budaya, politik. Lanjutkan dengan pengertian kebangsaan. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan, 1, 2, dari sebelah kanan.